Saudara, tilang elektronik mulai berlaku secara nasional hari ini di 12 Polda di seluruh Indonesia. Meskipun Jakarta atau Polda Metro Jaya sudah lebih dahulu menerapkan sistem tilang elektronik ini sejak tahun lalu. Bagaimana dengan 22 Polda lainnya? Dan apakah masyarakat siap dengan sistem ini? Kita bahas bersama Kasubdit Dakgar Korlantas Polri atau Kasubdit Penindakan Pelanggaran Korlantas Polri, Komisaris Besar Polisi Abrianto Pardede, yang juga merupakan Sekretaris Satgas Etle Nasional, dan juga pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Aiman. Selamat malam Saya ke... Azaz. Selamat malam Bang Paiman. Selamat malam Ya, Pak Abri. terima kasih Bung Abri. Pak Abri, saya ingin tanya terkait dengan Etle ini, artinya sekarang launching pertama sudah dimulai, nanti ada launching yang kedua. Apa yang membedakan launching pertama dengan launching kedua nanti? Oke. Tidak ada bedanya, cuman kesiapan dari masing-masing Polda. Untuk launching pertama memang di 12 Polda sudah siap untuk semua hardware maupun softwarenya. Nanti akan disusul di launching tahap kedua mungkin 11 Polda yang sudah siap untuk hardware-nya. Jadi kalau sekarang kita bicara Pulau Jawa misalnya, ini kalau disebutkan tadi pada launching pertama tidak ada satupun provinsi di Pulau Jawa yang luput dari Etle. Meskipun wilayahnya mungkin masih terbatas. Betul demikian Pak Abri ya? Betul. Jadi kalau bicara misalnya kan yang paling banyak digunakan tol misalnya. Tol lintas Jawa, ada tol juga kemudian di Jabodetabek. Itu apakah semuanya juga akan tercover, akan terliput oleh kamera Etle ini? Nanti ke depan, untuk ke depannya Polda Metro Jaya akan bersama dengan Jasa Marga untuk pemasangan di tol. Oh, luar biasa. Jadi betul-betul nanti konsep dari polisi lalu lintas tanpa menilang itu akan diberlakukan? Ya. Kalau bicara soal penindakan misalnya, kalau ada pelanggaran hari ini, saya mendengarkan ada banyak sekali pelanggaran, dan itu semuanya pasti diproses, Pak Abri. Jadi memang pada saat sekarang ini kita melakukan penindakan atau verifikasi terhadap kendaraan yang tertangkap kamera itu sebanyak 1.000 sampai 2.000. Oke. Nah, namun dalam pelaksanaan penindakannya kita benar-benar memverifikasi apakah sudah masuk syarat-syarat tersebut atau belum. Contohnya gambar yang tercapture itu apakah benar kalau dia melanggar handphone, apa benar terlihat handphonenya jelas apa tidak. Ketika dia tidak jelas, berarti kita edit atau kita batalkan, kita crop. Jadi kita memilih yang benar-benar alat buktinya atau barang bukti yang akan kita tunjukkan itu valid. Kemudian data runmore dengan data fisik kendaraan itu harus sama. Iya. Jadi ini bicara soal proses verifikasi tetap dilakukan manual ya oleh petugas? Ya. Jadi ketika tertangkap kamera, langsung dilakukan verifikasi secara manual oleh petugas di Oke, karena ini bisa bicara soal pro justia meskipun penindakannya adalah pelanggaran ringan begitu ya? Betul, karena tindak pidana ringan, dilakukan oleh penyidik Lantas Polri. Oke, baik. Bung Azaz, Ya. ada komentar soal ini? Ya, Indonesia ini terlambat Mas Aiman. Ya, terlambat 10 tahun. Paling tidak ya, ini sudah Dari mana datanya 10 tahun tuh? Kami yang memulai diskusinya Mas Aiman, meminta waktu itu. Jadi menunggu Pak Sigit Listio jadi Kapolri dulu nih, baru kayak gini bergerak cepat sekali polisi. Saya setuju, mendukung gitu ya. Tapi ada catatan satu, sosialisasinya harus dilakukan dengan baik. Oke. Ya, kepada masyarakat, supaya masyarakat jadi tahu betul. Karena ini kan menyangkut kepentingan masyarakat, keselamatan masyarakat, begitu Pak Abri dan Mas Aiman. Karena nggak bisa nolak ya ketika kemudian dapat surat cinta dalam tanda kutip ya. Lalu kemudian harus membayar, kalau nggak nanti pada saat memperpanjang STNK diblokir. Usul saya malah ada satu lagi, Mas Aiman dan Pak Abri. Itu ditambahkan aja nanti dengan rekening banknya pengemudi pemilik kendaraan. Jadi kalau dia ditilang betul langsung debit gitu. Oke, jadi polisi bisa langsung debit gitu maksudnya? Iya, jadi nggak usah, kalau kita bangun teknologi jangan cuma untuk 1-2 tahun ya, harus 10 tahun. Tapi memang ada contohnya di luar negeri? Oh ya belum, justru kita harus bikin Mas.
Kenapa harus contoh dari luar negeri kan? Tapi nanti Itu kan bisa. banyak kemudian ada ini pelanggarannya aja belum tentu kemudian diterima oleh pelanggar. Lalu kemudian sudah didebet uangnya dari rekening bank. Tentu ini masalahnya lebih panjang ini. Enggak. Secara hukum bisa langsung. Biasa kok kita debit kok, ya kan? Dengan bank, dengan tanda tangan, kesepakatan, perjanjian kerjasamanya. Oke. Nggak ada masalah gitu loh. Jadi langsung Maksud saya ketika harus salah, maju lah. ada buktinya, langsung terdebet Langsung. otomatis dari rekening si pelanggar. Langsung. Saya justru sudah usul ini sejak lama. Oke, Debit baik. itu terus Ini juga usulan menarik. parkirnya elektronik, ya bayar di depan, jadi tertib semuanya, Mas. Oke, nanti saya akan tanyakan kepada Bung Abri. Selepas jeda saya akan segera kembali soal ini. Ada usulan bagaimana ketika menurut Bung Azaz nanggung karena hanya diberikan surat. Kalau seandainya mau bayar, dia selesai. Kalau tidak bayar, nanti pada saat perpanjang STNK diblokir. Kenapa nggak sekalian misalnya langsung mendebet rekening yang bersangkutan? Meskipun kan yang pakai mobil belum tentu pemilik mobilnya. Saya akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.